Pemprov DKI Jakarta telah mengizinkan sektor usaha pariwisata dapat berjalan kembali saat PSBB transisi. Salah satu tempat wisata di Jakarta yaitu Taman Impian Jaya Ancol kembali dibuka untuk masyarakat. Adapun unit rekreasi yang dapat dikunjungi wisatawan antara lain kawasan taman dan pantai, dunia fantasi, SeaWorld dan sejumlah restoran dan mitra yang berada di kawasan Ancol. Pengunjung yang hadir tetap dihimbau untuk menjalankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Gimana ya, karena lokasi ke rumah kita juga deket. Dan untuk Jakarta, suasana begini kayaknya sih udah susah dapat ya. Suasananya enak, nyaman. Di sini juga tenang. Bersih, udaranya nyaman. Awal buka saya pengen tahu aja, awal hari ini. Ternyata masih belum begitu banyak orang yang datang ke sini. Mudah-mudahan makin banyak, pandeminya cepat berakhir dengan olahraga. Ada kabar gembira bagi masyarakat yang tidak memiliki KTP Jakarta. Pasalnya Ancol kini sudah menerima kembali pengunjung dari luar DKI Jakarta. Meski demikian, pengunjung taman rekreasi dibatasi hingga maksimal 25% dari kapasitas. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menerapkan pembatasan usia pengunjung di bawah 9 tahun dan di atas 60 tahun dilarang masuk. Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Kita masih membahas mengenai wisata aman tanpa corona. Kita sudah lihat tadi bagaimana VT pembuka di segmen kedua ini terkait Ancol, Dufan dan sekitarnya. Kalau tadi kita sudah jalan-jalan virtual ke Taman Mini, sekarang saya ajak Anda ke yang nggak kalah menarik juga ya, ke utara. Kalau tadi di timur, kita ke Ancol, tersambung dengan ada Ibu Rika Lestari, Departemen Head Corporate Communication Ancol. Selamat malam, Bu Rika. Malam, Mas. Apa kabar? Baik-baik, Aduh, tadi saya sebelum kita mulai ada VT pembuka Ancol, sudah kangen nih saya. Gimana dong? Iya, betul. Jadi hashtag Tanggung jawab Ancol. loh Bu Rika, saya mau ke Ancol loh nih. Silakan. Bu, kita tahu bahwa tempat wisata kembali ada relaksasi seperti itu, dibuka dengan beberapa protokol, 25% kapasitas dan lain-lainnya. Kalau Ancol sendiri, Ibu, bagaimana menyikapi PSBB relaksasi ini? Tentunya kita alhamdulillah ya, alhamdulillah, alhamdulillah banget. Jadi telah ada PSBB transisi di mana fasilitas wisata sudah diperbolehkan untuk buka kembali, dan kita melihat masyarakat ini kangen untuk berekreasi, terutama yang berekreasi alam ya. Betul. Kebetulan kami posisinya di pinggir laut dan itu sangat baik udaranya untuk kesehatan dan juga meningkatkan imunitas. Maka akhir-akhir ini pengunjung Ancol itu banyak sekali yang memanfaatkan area Ancol itu sebagai tempat olahraga. Jadi kalau di pagi hari itu banyak tuh, banyak yang lari, kemudian yang goes, betul. Jadi seluruh aktivitas olahraga dapat dilakukan. Apalagi sekarang ini usia dia bawah 9 tahun dan di atas 60 tahun itu diizinkan untuk melakukan aktivitas olahraga. Nah, di kawasan Ancol, jadi di pantai, dan juga kami punya ruang terbuka hijau Alliance Eco Park. Ya, nah, betul. Ini sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Parekraf Provinsi DKI Jakarta nomor 259 tahun 2020. Jadi memang kita mendukung supaya imunitas masyarakat ini meningkat dan jauh dari virus ya. Jadi Ibu tadi menyebutkan ruang terbuka hijau ya, Eco Park itu salah satu yang spot yang menarik ya Bu, di mana ya kita tahu banyak sekali tempat yang bisa kita manfaatkan untuk olahraga. Nah, kalau bicara protokol kesehatan sendiri Bu, kalau di Ancol tadi saya sempat berbincang dengan humas dari Taman Mini juga sama, kurang lebih apakah protokol kesehatan sama, ada pengecekan suhu, 25% kapasitas atau seperti apa Ibu? Betul. Jadi memang sama sesuai dengan ketetapan yang ditentukan oleh pemerintah. Namun demikian kami mengemasnya dalam konsep namanya senang selamat bareng-bareng.
Oke. Jadi wisatawan itu bisa datang ke Ancol dengan rasa aman, nyaman, lalu happy, dan ini bareng-bareng kita sama-sama saling melindungi, kita sama-sama saling Betul. Satu sama lain itu saling menjaga. Nah, jadi memang antara PSBB transisi 1 dan transisi 2 ini memang terdapat beda yang cukup signifikan ya. Mulai dari yang KTP non DKI juga boleh masuk. Iya, betul. Kemudian usia di bawah 9 tahun dan di atas 60 tahun boleh melakukan aktivitas olahraga. Kemudian juga pengunjung diperkenankan berenang sekarang. Oh, sudah di boleh. area pantai sudah boleh, tetapi dengan tetap menerapkan physical distancing dan juga protokol kesehatan yang berlaku. Oke. Dan juga jam operasional kami itu diperpanjang. Jadi mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. 10 Kenapa? malam. Karena di dalam kawasan kami itu terdapat restoran-restoran. Betul. Ya, jadi kalau misalnya tahu ada Bandar Jakarta, ada yang tepi laut dan segala macam ini bisa dinikmati sampai malam. Dan juga kapasitas pengunjung kami itu adalah 25% dari kapasitas. Oke, Bu, kalau Anda menyebutkan kapasitas ya, karena memang kita tahu saat ini memang yang diperbolehkan 25% dari kapasitas normal. Kalau bicara Ancol, ya Dufan dan juga ini kapasitas normalnya itu berapa sih Bu kalau hari-hari biasa dan weekend? Ya, kita bicara sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi itu di hari biasa jumlah kunjungan atau pengunjung Ancol kalau termasuk rombongan itu sekitar 10 sampai 20 ribu. Jika ada rombongan itu sampai 20 ribu. Tetapi kalau di akhir pekan itu rata-ratanya di angka 30 sampai 40 ribu. Gitu. Jadi namun waktu kita ada transisi PSBB pertama itu jumlah pengunjung itu nggak sampai 10%. Nggak sampai 10% ya. Iya, nah, lalu jadi masih cukup dari positif. dibuka Selasa kemarin 13 Oktober sampai sekarang, bagaimana Anda 12 melihat Oktober, tren? kami Senin bukanya. Oh, dari Senin ya Bu ya, agak Iya, awal. betul. Oke, melihat tren sampai hari keempat atau kelima ini, bagaimana Bu? Apakah ada peningkatan pengunjung atau seperti apa? Iya, kita melihat animonya cukup baik. Jadi semakin hari itu kita melihat pengunjungnya meningkat. Jadi awal sekali kita buka itu sekitar masih 2.600 pengunjung yang masuk. Kemudian di hari berikutnya itu meningkat lagi sampai menyentuh angka hampir 3.000. Dan kita masih melihat lagi animonya di weekend ini. Kita akan terus monitor bagaimana perkembangannya. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Pelan-pelan ya Bu ya. Betul. Karena kita tahu bahwa teman-teman kita yang bekerja di sektor MICE, tourism ini luar biasa terpukul dari awal pandemi sampai sekarang, dan bagaimana ya kita survive itu luar biasa, dan sampai sekarang dukungan masyarakat juga alhamdulillah pelan-pelan tadi dari 2.000-an 3.000 ya Bu ya. Baik Bu, kalau bicara kembali ke protokol kesehatan, bagaimana teman-teman di Ancol ini memastikan bahwa semua yang datang ke Ancol menaati protokol kesehatan? Apakah ada seperti tadi ada petugas yang terus memonitor on the way seperti itu? Betul. Jadi betul sekali. Jadi mulai dari pengecekan suhu, pembelian tiket secara online, dan juga penerapan 3M di dalam kawasan kami, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, Ancol sendiri melengkapi dengan Satgas Patroli COVID. Jadi kami menyebar karyawan-karyawan Ancol untuk memonitor aktivitas pengunjung. Tidak hanya petugas lifeguard, tidak hanya petugas keamanan, tetapi memang ada petugas yang dengan penanda khusus itu menjadi tim patroli COVID-19. Nah, itu tugasnya memberikan himbauan dan edukasi kepada pengunjung yang sekiranya melanggar protokol kesehatan. Jadi kalau ada yang melanggar, ada petugas yang tadi patroli, lalu diberitahu, diperingatkan seperti itu ya Bu ya, betul. untuk kembali menaati protokol, mungkin maskernya kendor atau tadi dilepas. Nah Bu, bicara juga terkait wahana atau beberapa spot di Ancol, apakah semuanya dibuka atau ada beberapa yang memang masih ditutup seperti itu? Ya, jadi memang hampir seluruh wahana-wahana yang ada di Ancol, unit rekreasi Ancol itu buka. Mulai dari pantai, dunia fantasi, Ocean Dream Samudra, SeaWorld Ancol, Allianz Eco Park, Pasar Seni, dan juga mitra-mitra yang di dalam Ancol, misalnya seperti kayak Fauna Land dan juga gondola, itu sudah mulai beroperasi. Nah, untuk buat
water park kami, yaitu Atlantis Water Adventure, itu sedang kami persiapkan dan Baik. akan dibuka secara bertahap. Jadi untuk water parknya belum, tetapi aktivitas berenang dapat dilakukan di Oke. Pantai Ancol. Dufan sendiri semuanya wahana gimana, Bu? Wahana beroperasi semua. Oke, baik. Iya. Jadi Betul. dibuka normal ya? Iya, normal, tetapi tentunya dengan pembatasan kapasitas yang sudah ditentukan. Baik. Nah, bicara tiket, Bu, apakah ada perubahan atau mungkin malah ada promo nih untuk menarik masyarakat? Iya, betul. Ada promo menarik. Jadi Aduh. setiap unit yang Mas harus datang. Karena ini promonya sampai akhir Oktober. Jadi itu promonya itu bisa diakses di media sosial Ancol dan juga di website resmi Ancol, yaitu www.ancol.com. Iya. Jadi mulai dari pembelian tiket nanti pengunjung langsung tahu tuh harga-harga promonya itu apa aja, dan itu sangat terjangkau dan menyenangkan. Baik. Bu, Ice Age masih ada ya? Ice Age masih ada, bahkan dilengkapi dengan Ada yang baru apa, Bu, yang baru? kereta misteri. Aduh. Itu indoor coaster Oke. pertama di Indonesia. Aha. Harus datang. Bu Rika, Ya, sesuai di awal tadi, Ibu Rika tanggung jawab ya, saya mau ke Ancol nih, gimana? saya tanggung jawab. Ayo, Mas. Saya bawa rombongan loh, Bu, dari kantor ya. Monggo, boleh. Boleh ya? Khusus MNC, ayo. Terima kasih Bu Rika, tetap Iya, semangat. Salam buat sama-sama, teman-teman di Ancol semuanya, Siap. pekerjanya, dari Iya. cleaning service sampai semuanya. Karena kita tahu ini keadaan yang berat sekali untuk kita, Iya, tapi kita betul. insya Allah selalu dalam lindungan Tuhan dan kembali normal ya Bu ya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Rika Ya, atas waktunya. Sama-sama, Mas Dino. Ya. Baik, kita jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.